Manchester United adalah salah satu klub raksasa dunia. Setiap pemberitaan mengenai klub satu ini selalu berhasil menyedot atensi, terutama soal nasib para pemainnya. Sudah banyak narasi mengenai para pemain yang sukses setelah tinggalkan MU. Tapi bagaimana apabila narasi itu sekarang dibalik? MU adalah klub sepak bola. Dan itu berarti setiap pemain yang meninggalkan klub ini punya dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Ada banyak pemain yang gagal di MU tapi bersinar di klub lain. Tapi tak sedikit pula mereka yang justru gagal setelah tinggalkan Old Trafford. Siapa saja? Starting level list berikut telah merangkum 8 pemain yang karirnya meredup sejak tinggalkan Manchester United. Donny van de Beek. Redup mungkin bukan kata yang cukup tepat untuk menggambarkan karir Donny van de Beek setelah keluar dari Manchester United. Faktanya, pasca meninggalkan Setan Merah pada musim panas 2024, Van de Beek tampil reguler untuk klub La Liga Girona. Pemain asal Belanda itu mencetak 35 penampilan di semua ajang, menoreh 1.900 lebih menit bermain. Namun musim ini Van de Beek mulai terpinggirkan. Ex-pemain Ajax itu baru mengumpulkan 41 menit bermain di semua kompetisi. Van de Beek pernah digadang sebagai pemain masa depan Manchester United. Akan tetapi gelandang yang dibeli MU seharga 35 juta pounds itu rentan cedera dan akhirnya meredup. Sejatinya Van de Beek sudah kehilangan sinarnya sejak di MU. Selama 4 tahun menjadi pemain Setan Merah, ia cuma mencatat 62 penampilan. Karirnya lebih sering dihabiskan sebagai pemain pinjaman, mulai dari pinjaman ke Everton hingga Frankfurt. Alejandro Garnacho. Pemain berikutnya adalah Alejandro Garnacho. Saat ini Garnacho barangkali jadi salah satu pemain paling dibenci para fans Manchester United. Penyebabnya adalah Garnacho dianggap tak menghormati klub. Sejak berselisih dengan Ruben Amorim, Garnacho banyak berulah yang membuatnya akhirnya dijual ke Chelsea. Garnacho awalnya menilai masa depannya akan lebih cerah bersama Chelsea. Fans The Blues juga menyambut gembira ketika Chelsea menebus kompatriot Enzo Fernandez itu seharga 46 juta euro. Namun statistik di musim 2025-2026 tidak menunjukkan hal istimewa. Malahan banyak fans Chelsea mulai merasa kecewa dengan Garnacho. Sejauh ini Garnacho baru menyumbang 4 gol dan 2 assist untuk Chelsea. Di Premier League ia cuma punya sumbangsi 1 gol. Sebagai pembanding, catatan ini tak jauh berbeda dari catatan Garnacho di musim 2023-2024 ketika ia cuma cetak 10 gol di MU. Memang masih terlalu dini, tapi bisa dibilang Garnacho tak lagi sebersinar dulu ketika ia masih membela MU. Christian Eriksen. Manchester United era Erik ten Hag adalah salah satu periode paling kelam dalam sejarah klub, termasuk dalam hal perekrutan. Christian Eriksen memang tak bisa disebut sebagai sebuah rekrutan gagal. Tapi performanya yang tidak spesial selama memperkuat Setan Merah barangkali membuktikan bahwa ia memang pemain yang riskan untuk direkrut. Eriksen sempat mengalami masalah kesehatan, tepatnya masalah jantung yang membuat kontraknya terpaksa diakhiri lebih cepat oleh Inter Milan pada 2021. Eriksen sempat menjalani karir singkat bersama Brentford, namun itu tak menghentikan langkah United untuk merekrutnya dengan status bebas transfer. Seperti yang sudah disebut, penampilan Eriksen di MU tidaklah spesial. Ia cuma mampu cetak 8 gol dan 19 assist dari 107 penampilan. Selepas kontraknya habis, Eriksen sempat menganggur selama 2 bulan. Kini Eriksen memperkuat Wolfsburg yang masih kesulitan bermain di papan bawah Bundesliga. Dwight Yorke. Dari Christian Eriksen kita mundur jauh ke sasak legenda Manchester United yang satu ini, Dwight Yorke. Di era kejayaannya, Yorke adalah salah satu penggawa andalan MU era Sir Alex Ferguson. Yorke membantu MU memenangkan 3 gelar Premier League termasuk 1 treble pada musim 1998-1999. Namun karir Yorke di Old Trafford tidak berakhir bahagia.
Sejumlah masalah indisipliner kabarnya membuat Sir Alex Ferguson mulai tidak menyukainya. Menit bermain York juga perlahan mulai menurun. York pada akhirnya dijual ke Blackburn dengan biaya transfer sekitar 3,5 juta euro menurut Transfermarkt. Di Blackburn, sisa-sisa ketajaman York yang catatkan 66 gol buat MU masih ada. Akan tetapi secara performa karirnya kian menurun. York cuma mencetak 19 gol selama memperkuat Blackburn. Ia lalu pindah ke Birmingham City, bertolak ke Sydney FC di Australia, pulang lagi ke Inggris bersama Sunderland sebelum akhirnya pensiun pada 2009. Andy Cole menulis kisah suksesnya bersama dengan Dwight York, akhir karir Andy Cole di Manchester United juga sama mengenaskannya. Cole adalah pemain yang lebih senior daripada York. Selain memenangkan treble pada tahun 1999, Cole juga telah membawa Setan Merah menangkan Premier League sebanyak 5 kali. Namun persaingan dengan pemain-pemain yang lebih muda membuat menit bermain Cole makin hari makin tipis. Hingga pada musim panas tahun 2001, Cole habis kesabaran. Ia menemui Sir Alex untuk minta hengkang. Sir Alex tak mau buru-buru melepasnya. Tapi Cole mendesak yang membuat manajer legendaris MU itu langsung berubah pikiran. Cole dijual ke Blackburn pada Desember 2001 dengan biaya transfer diperkirakan sebesar 8 juta pounds. Sayang, itu adalah awal kemerosotan karir Andy Cole. Ia pindah ke sejumlah klub Inggris lain seperti Fulham, Manchester City, Portsmouth, Sunderland, dan Burnley. Hingga akhirnya Cole pensiun pada tahun 2008 setelah memperkuat Nottingham Forest. Timothy Fosu-Mensah. Banyak dari kita yang familiar dengan 5 nama sebelumnya. Tapi ingatkah kalian dengan pemain yang satu ini? Timothy Fosu-Mensah pernah digadang bakal menjadi talenta masa depan di Old Trafford. Louis van Gaal sempat memberi kepercayaan dan memainkan Fosu-Mensah beberapa kali di tim inti sekitar tahun 2016 silam. Sayangnya, sinar pemain kelahiran 2 Januari 1998 redup lebih cepat dari apa yang diperkirakan. Pemain yang sempat dipinjamkan ke Crystal Palace dan Fulham itu mengalami rentetan cedera yang menghambat karirnya. Pada 2021, Fosu-Mensah pindah ke Bayer Leverkusen. Tapi di Jerman, karirnya justru makin merosot tajam. Fosu-Mensah mengalami beragam cedera, salah satunya adalah robek ACL yang membuatnya absen begitu lama. Kontrak Fosu-Mensah akhirnya tuntas pada bulan Juli 2024, di mana ia cuma bisa main 30 kali bareng di Worksop. Sampai saat ini Fosu-Mensah masih berstatus free agent, yang berarti ia sudah menganggur setahun lebih. Paul Pogba. Dengan raihan 1 gelar Europa League serta Piala Liga, Paul Pogba mungkin tak bisa dikategorikan sebagai pemain gagal di Manchester United. Di Juventus, catatan Pogba justru lebih baik. Performa impresifnya bersama si Nyonya tua pada 2016-2022 lah yang membuat United rela menebusnya seharga lebih dari 100 juta euro. Sayang, ketika Pogba memutuskan kembali bermain di Serie A, nasibnya sudah kadung sial. Bisa dibilang Pogba cuma bersinar di musim pertamanya berseragam Setan Merah sejak dibeli seharga 105 juta euro pada 2016. Setelahnya Pogba kembali ke Turin, tetapi harus menghadapi masalah yang lebih pelik dari sekedar statistik gol dan assist. Pemenang Piala Dunia tahun 2018 itu tersandung masalah doping. Februari 2024 Pogba di-ban selama 4 tahun dari dunia sepak bola. CES meringankan hukumannya. Pogba kini sudah kembali merumput bersama AS Monaco. Sayangnya, karir Pogba sudah tak lagi sehebat dahulu dan bisa dibilang itu terjadi setelah ia meninggalkan Manchester United. Jesse Lingard. Pernah ada era di mana Manchester United punya segudang talenta berbakat. Jesse Lingard adalah salah satunya. Sejak usia 7 tahun, Lingard membela klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Lebih dari 200 penampilan sudah ia cetak. Bahkan pada masanya Lingard pernah dicap sebagai salah satu wonderkid terbaik. Namun di mana sang wonderkid itu kini? Lingard secara resmi pindah dari Manchester United pada tahun 2022.
Sebelumnya, karirnya sudah sempat meredup di mana ia beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Derby County dan West Ham. Di Forest, Lingard cuma cetak 2 gol yang membuatnya kemudian hijrah ke benua lain. Mungkin dengan catatan 10 gol di tahun 2025, Lingard tak gagal-gagal amat. Namun namanya kini seolah sudah terlupakan dari hingar-bingar sepak bola Eropa. Terhitung sudah setahun lebih Lingard membela klub K-League Korea FC Seoul. Lingard yang kini menjadi kapten tim tercatat telah mengemas 19 gol dari 67 penampilan. Terima kasih dan sampai jumpa.